wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masya Sofia. Saya dari Prodi Fisioterapi. Saya ingin mengerjakan tugas bahasa Indonesia, yaitu membaca nyaring. Nah, saya tuh mengambil buku cerita yang berjudul Jakarta Rup dan 7 Bidadari. Silahkan ditonton. Jakarta Rup dan 7 Bidadari. Pagi yang cerah, matahari bersinar dengan indahnya. Di sebuah hutan perawan, hutan asli yang belum terjamah oleh tangan-tangan jahil manusia. Ada seorang gadis yang sedang betapa nginjak hidup dengan sekelompok kijang. Gadis itu bernama Dewi Rasawulan. Ia adalah adik dari Raden Sain, putra Adipati Tuban. Betapa nginjang arti hidup di tengah-tengah hutan, meniru perilaku kijang. Menjelang siang, gadis itu memisahkan diri dari kelompok kijang. Ia melangkahkan kakinya ke tepi telaga terakhir, jernih di tengah hutan. Suasana panas membuat gadis itu gerah. Ia menanggalkan pakaian luarnya. Setelah menengok kanan kiri, tak ada orang yang melihatnya, maka ia menyeburkan dirinya ke dalam telaga. Air telaga tidak begitu dalam, hanya sebatas lehernya. Ia berendam beberapa saat lamanya, menikmati kesegaran jernih air telaga. Tiba-tiba ada perasaan aneh pada diri sang gadis. Dalam sesaat ia seolah-olah sedang bermimpi bercengkrama dengan seorang pemuda tampan, bercumbu rayu dengan asiknya. Perasaan itu hanya sekejap saja. Selanjutnya ia sadar bahwa ia telah berada di dalam air telaga. Tiba-tiba ia merasa jengah dan malu. Ia mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Tak ada orang. Ia merasa lega. Namun ketika ia menengok ke atas, keadaan yang sunyi ke arah pohon besar yang batangnya condong ke telaga. Ia menjadi kaget. Di atas sebuah dahan yang besar ia melihat seorang yang tertidur pulas. Seorang lelaki setengah baya. "Kurang ajar, siapa dia?" bisik gadis itu. Segera ia naik ke daratan, menyambar pakaian luar dan mengenakannya dengan tergesa-gesa. Begitu kakinya menginjakan ke tanah, ada perubahan pada perutnya. Gadis itu merasakan perubahan yang sangat tiba-tiba. Perutnya menjadi besar seperti orang hamil 9 bulan. Ia pun panik. Dengan suara lantang ia panggil orang yang sedang tertidur di atas pohon di tepi telaga. "Hai Kisanak, kau telah berbuat curang terhadapku. Turunlah jika kau memang berwatak kesatria." Orang yang berada di atas pohon sepertinya mendengar teriakan itu. Secepatnya ia bangun dan turun dari atas pohon. "Namaku Ki Ageng Gribing. Mengapa engkau membangunkanku dari tapakku?" tanya lelaki itu. "Ki Ageng Gribing, sejak kapan kau bertapa di dahan pohon itu? Di sana ada apa denganmu? Mengapa aku harus menjawab pertanyaanmu? Karena kau pasti telah mengintipku ketika aku sedang mandi tadi." "Oh, jadi kau tadi yang mandi di telaga? Jangan pura-pura bodoh. Jika perutku ini, pasti kau telah membuat tidak senonoh terhadapku. Nisanak, jangan gegabah menuduh orang. Buktinya tidak ada orang lain di tempat ini selain engkau," serkah gadis itu. "Tapi tadi aku tidak melihatmu. Aku sedang tertidur di atas dahan. Dan kuakui aku memang tadi mimpi bertemu dengan seorang gadis yang wajahnya mirip denganmu." "Kurang ajar, kau benar-benar kurang ajar. Kau tidak boleh memimpikanku," kata gadis itu dengan wajah bersemu merah. Ia pun kini teringat
dengan jelas bahwa pemuda yang hadir saat mimpinya itu yang sedang mandi memang mirip dengan orang yang saat ini berada di depannya. Nisanak, aku tidak memimpikanmu, tapi tiba-tiba mimpi itu hadir begitu saja. Aku tidak sengaja. Itu kan alasanmu. Sekarang lihat perutku ini. Aku tidak terima atas hal ini. Kembalikan wujudku seperti semula. Aku tidak mau mengandung bayi dalam perutku ini. Lelaki itu kini menyadari bahwa ada kejadian aneh, kejadian gaib yang tidak bisa dinalar oleh akal manusia. Gadis itu hamil hanya gara-gara sebuah mimpi. Jadi apa maumu Nisanak? Tanya lelaki itu dengan sabar dan penuh pengertian. Sekarang keluarkan bayi ini dari perutku. Lelaki bernama Ki Ageng Geribing itu tidak terkejut atas permintaan si gadis. Baik, akan kukeluarkan bayi itu dari perutmu. Ki Ageng Geribing mengetuk-ngetukkan jari tangannya 3 kali seperti orang sedang memanggil ayam. Ki Ageng ajaib, tiba-tiba keluarlah bayi dari perut si gadis, langsung berada dalam gendongan Ki Ageng Geribing. Sejenak gadis itu tertegun setelah menyadari perutnya kembali seperti semula. Bersimpuh mengucapkan terima kasih, lalu segera meninggalkan tempat itu. Tinggallah Ki Ageng Geribing seorang diri dengan bayi dalam gendongannya. Wah, harus kuapakan bayi ini? Untung ia tidak rewel. Ki Ageng Geribing membawa bayi itu keluar dari hutan. Entah apa yang akan dilakukannya pada bayi itu. Alkisah, di pinggiran sebuah desa hiduplah seorang janda yang disebut Nyi Rangda Taro. Sebenarnya dia tidak bernama demikian, sebagaimana kebiasaan masyarakat Jawa. Ketika ia ditinggal di desa Taro dan orang tak tahu namanya, maka ia disebut dengan nama desa di mana ia tinggal. Sudah lama suamiku meninggal dunia. Makin lama usianya semakin tua. Baru kali ini dia mengerti betapa pentingnya kehadiran seorang anak untuk membantu pekerjaan rutin sehari-hari. Hari itu dia ingin berziarah ke makam suaminya yang terletak di tepi hutan. Ketika sampai di tempat suaminya dikuburkan, ia kaget setengah mati, sebab di sana ada seorang laki-laki yang sedang berdiri dengan menggendong bayi yang sedang menangis. Nyi Rangda Taro, apakah benar kau menginginkan seorang anak? Tanya lelaki yang tak lain adalah Ki Ageng Geribing itu. Kisanak, ini siapa? Tanya Nyi Rangda Taro dengan heran. Aku adalah ayah dari anak ini, tapi aku tidak bisa memeliharanya sekarang ini karena aku masih harus berkelana ke seluruh tanah Jawa. Maukah kau membesarkan anak ini? Kisanak, tentu saja aku mau. Sudah lama aku mendambakan seorang anak. Kalau begitu, terimalah anak ini. Anggap seperti anakmu sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau telah mengabulkan permintaanku untuk mempunyai seorang anak, kata janda itu dengan tergopoh-gopoh menerima bayi dan menggendongnya dengan penuh kasih sayang. Anak ini kuberi nama Kidang Talengkas karena ibunya saat itu sedang bertapa ngijang, kata Ki Ageng Geribing. Ki Ageng Geribing kemudian memberikan sebilas keris pusaka yang kelak di kemudian hari harus diserahkan kepada jabang bayi jika sudah dewasa. Demikianlah bayi itu diasuh oleh Nyi Rangda Taro. Bertahun-tahun kemudian, Kidang Talengkas telah menjadi besar karena ia tinggal di desa Tarup. Maka ia disebut dengan panggilan pula dengan Jaka Tarub.
Setelah meningkat dewasa, Jaka Tarub telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan. Ia gemar sekali berburu bintang. Setelah meningkat dewasa, Jaka Tarub telah tumbuh menjadi seorang pemuda tampan. Ia gemar sekali berburu binatang dengan menggunakan sumpitan. Hari itu, seperti biasa, pagi-pagi sekali Jaka Tarub sudah berjalan menyusuri hutan, di mana dia sering berburu. Namun sampai setengah hari, Jaka Tarub menjelajahi hutan. Tak seekor pun hewan buruannya tertangkap. Ketika Jaka Tarub duduk melepaskan lelah dan rasa kecewanya yang membuatnya letih, tiba-tiba dia mendengar sayu-sayu suara beberapa wanita. Dengan ragu, Jaka Tarub beranjak dari dirinya dan melangkah mencari arah datangnya suara itu. Dan akhirnya Jaka Tarub menjadi tertegun melihat apa yang dia lihat di hadapannya. Ada 4 gadis tengah mandi di sebuah telaga kecil yang terdapat di tengah hutan itu. Jaka Tarub keheranan melihat semua itu. Semua gadis-gadis itu cantik. Apakah peri penunggu hutan? Ataukah mereka bidadari yang turun dari kayangan? Mungkin juga, pikir Jaka Tarub. Pemuda itu terus memperhatikan gadis-gadis yang tengah asik mandi di air telaga. Di dalam benaknya timbul keinginan nakal untuk menyembunyikan pakaian itu. Sebenarnya Jaka Tarub sendiri tak tahu apa dirinya berbuat demikian. Pikiran nakal itu tiba-tiba saja muncul di dalam otaknya. Dengan mengendap-endap, ia mengambil salah satu dari onggokan pakaian itu. Adik-adik, hari sudah segera gelap. Mari kita kembali ke kayangan, kata salah satu gadis yang tak sadar bahwa seperangkat pakaian mereka telah dicuri orang. Jaka Tarub yang mendengar ucapan mereka itu menjadi yakin dengan dugaannya bahwa mereka itu adalah para bidadari. Para bidadari itu segera berpakaian dan bersiap akan kembali ke kayangan. Tapi salah seorang di antaranya yang merasa kehilangan pakaiannya jadi panik. Hilang? Bagaimana mungkin? Ayo kita cari, kata bidadari yang lain. Dengan segera ketiga bidadari itu ikut mencari pakaian yang hilang itu. Sementara Jaka Tarub memperhatikan kebingungan keempat putri cantik itu dari balik semak-semak. Hingga akhirnya, oh, hari sudah demikian sore. Kita tak dapat tinggal lebih lama lagi di Maipada. Kita harus cepat-cepat kembali, kata salah satu bidadari itu. Tapi bagaimana dengan diriku? Tanya Nawang Wulan, bidadari yang telah kehilangan pakaiannya. Kami tak dapat berbuat apapun, adik. Kau terpaksa kami tinggalkan. Tubuh ketiga gadis bidadari itu melambung ke angkasa, meninggalkan seorang temannya yang menatap kebingungan. Jerit dan rintihan Nawang Wulan tak dihiraukan oleh ketiga temannya yang terus melayang ke atas angkasa hingga lenyap di balik awan. Nawang Wulan hanya bisa menangis, menyesali nasibnya. Ia tetap berendam di dalam air telaga. Tidak mungkin ia keluar dari telaga dalam keadaan telanjang. Maka di dalam hatinya ia berujar, siapa yang bisa menolongnya, memberi pakaian, maka orang itu akan dijadikan suaminya. Beberapa saat kemudian muncullah Jaka Tarub mendekati Nawang Wulan yang sedang menangis. Nisanak, apa sebenarnya yang telah terjadi? Mengapa kau menangis di dalam air telaga? Betapa terkejutnya Nawang Wulan melihat kehadiran Jaka Tarub. Aku tidak bisa keluar dari dalam air ini karena pakaianku hilang. Oh, sungguh malang nasibmu. Aku bermaksud menolongmu kalau kau mau menerimanya, kata Jaka Tarub. Rasanya memang tak ada jalan lagi bagi Nawang Wulan
selain menerima uluran tangan pemuda itu. Nih, untuk sementara pakailah jaringku ini untuk menutup tubuhmu, kata Jakatarup sambil mengulurkan tangannya memberikan kain jarit. Dewi Nawangwulan dengan cepat menyambar kain itu dan segera dikenakannya untuk menutup tubuhnya. Terima kasih Kisanak, namaku Nawangwulan. Siapakah namamu? Gadis itu berkata dengan pandangan yang penuh berterima kasih kepada Jakatarup. Orang memanggilku Jakatarup, kata pemuda ini dengan gugup. Dalam jarak dekat ternyata Dewi Nawangwulan semakin cantik. Sungguh pantas gadis ini menjadi bidadari. Hai adik Nawangwulan, di manakah rumahmu? Dewi Nawangwulan kemudian dengan jujur menceritakan apa sebenarnya yang telah terjadi, bahwa dia sebenarnya adalah seorang bidadari dari kayangan. Dan aku telah berujar, siapa yang bisa menolongku memberi pakaian, maka dia akan kujadikan suamiku, ujar Dewi Nawangwulan dengan wajah tertunduk. Kalau begitu, kau harus pulang ke rumahku. Ibuku pasti senang melihat calon menantunya demikian cantik, jawab Jakatarup dengan wajah yang berseri-seri. Pada akhirnya, Dewi Nawangwulan mengikuti Jakatarup untuk tinggal di rumah Nyi Jandatarup. Hari demi hari Jakatarup pada akhirnya memperistihkan Dewi Nawangwulan. Namun kebahagiaan mereka sedikit terganggu karena tidak lama setelah mereka menikah, Nyi Jandatarup meninggal dunia. Beberapa tahun kemudian Dewi Nawangwulan melahirkan seorang putri yang diberi nama Nawangsi. Jakatarup dan Dewi Nawangwulan hidup dengan bahagia. Terlebih lagi ada satu keajaiban. Padi di lumbuk mereka seperti tidak pernah habis. Padahal sudah sedemikian sering Dewi Nawangwulan menanak nasi untuk keluarganya. Tetapi suatu hari peristiwa yang merupakan sebuah permulaan malapetaka. Akang Jaka, aku sedang menanak nasi. Tolong kau jaga. Nawangsi buang air, aku akan membersihkannya ke sungai. Dan jangan kau buka tutup kukus itu, pesan Nawangwulan kepada suaminya. Wanita keturunan bidadari itu kemudian melangkah menuju sungai. Di tepian sungai, Dewi Nawangwulan merenung. Ternyata begitu repotnya hidup di bumi bersama manusia. Ia harus bekerja keras sepanjang hari, tidak seperti di kayangan. Semua keperluannya sudah disediakan untuk dirinya sendiri. Sepeninggalan istrinya, Jakatarup sedikit terheran dengan pesan itu. Rasa herannya menjadi rasa ingin tahu. Perlahan dibukanya tutup kukusan itu. Alangkah terkejutnya Jakatarup mengetahui isi di dalam kukusan itu. Ternyata hanya setangkai padi. Bagaimana dalam kukusan itu juga kelihatan aneh. Pantas saja padi di lumbung tidak pernah habis. Ternyata yang ditanak hanya setangkai padi, kuman Jakatarup. Jakatarup terus diliputi rasa heran. Selama ini padi di lumbungnya memang seperti tak pernah berkurang. Mungkin ini sebuah ilmu yang dibawa istrinya dari kayangan. Menanak setangkai padi cukup dimakan untuk satu keluarga, pikir Jakatarup. Puas memandangi kukusan itu, Jakatarup kemudian menutup kembali. Ia mencoba mengembalikan seperti semula, tapi gagal. Ia tak bisa menutup seperti keadaan semula. Akhirnya ia tutup kukusan itu dengan sembarang saja. Setelah kembali dari sungai, Dewi Nawangwulan tahu suaminya telah membuka tutup kukusan itu. Ia menjadi terkejut dan marah. Ia menyesali atas kelancangan suaminya yang telah melanggar pesan untuk tidak membuka tutup kukusan itu, hingga kesaktiannya musnah. Kau telah merusak bagian-bagian dari kukusan ini, sedangkan aku tidak bisa menanak nasi hanya dari setangkai padi. Aku hanya bekerja keras.
Aku harus menumbuk padi. Untuk itu kau harus buatkan aku peralatan guna menumbuk padi, kata Dewi Nawangwulan dengan lesu. Maafkan aku, istriku. Apakah kukusan itu tidak bisa diperbaiki? Tidak bisa, Kakang. Itu sebabnya aku berpesan agar jangan membukanya. Maafkan aku, istriku. Maafkan aku. Sejak itu, Dewi Nawangwulan harus menumbuk padi dan menampinya. Jaka Tarub menyesal karena kelancangan itu istrinya harus bekerja keras. Dari hari ke hari, Dewi Nawangwulan menjalani kehidupan dan kebiasaan manusia yang penuh dengan kerumitan. Ia semakin tidak kerasan karena adanya Nawangsi yang masih kecil yang membuatnya masih betah hidup di dalam bumi. Hati kecilnya pasti ingin merindukan kehidupan di kayangan. Untuk berkali-kali ia mencoba pergi ke tepian telaga Terhad, berharap agar saudara-saudaranya sesama bidadari itu ingat pada dirinya untuk turun ke telaga itu. Namun harapannya tinggal harapan belaka. Saudara-saudaranya tidak lagi turun di telaga lagi. Mungkin mereka takut kehilangan pakaian seperti yang pernah kualami, Guman Dewi Nawangwulan. Karena setiap hari harus ditumbuknya, maka padi dalam lumbung yang biasanya tidak pernah cepat habis, kini tentu saja cepat dan menjadi susut. Dan pada suatu hari ketika Dewi Nawangwulan mengambil padi dalam lumbung, pandangannya menatap sebuah benda. Benda itu diambilnya. Dalam alangkah terkejutnya ia mengetahui benda itu. Oh, pakaian. Ini pakaianku yang hilang ketika aku mandi di telaga. Dalam rimba itu dulu. Apakah Kang Jaka yang mengambilnya? Tapi kenapa dia pura-pura tak tahu? Dewi Nawangwulan segera mengenakan pakaian itu yang memang pas di tubuhnya. Sementara itu Jaka Tarub tengah terheran-heran kenapa istrinya demikian lama berada di lubung padi. Dan lebih heran lagi ketika Dewi Nawangwulan muncul dengan wujud lain, wujud seorang bidadari. Kakang Jaka, aku mohon pamit akan kembali ke kayangan, kata Dewi Nawangwulan dengan tiba-tiba. Jaka Tarub menatap istrinya dengan pandangan kosong. Ia dari apa yang telah terjadi. Dewi, tunggu dulu. Memang aku salah, aku mohon maafmu. Lagi pula, kau harus ingat anak kita. Kau telah menipuku selama ini, Kakang. Apakah Kakang mengira akan dapat berbuat demikian selamanya? Aku memang tak sampai hati meninggalkan Nawangsi, tapi aku terpaksa. Dewi Nawangwulan menunduk lesu. Kau boleh melupakanku, tapi anak kita, keluh Jaka Tarub. Anak tetap anak, aku akan tetap mengasihinya. Jadi bagaimana? Kau masih mau tinggal di sini? Kata Jaka Tarub penuh pengharapan. Tidak, Kakang, aku akan tetap pergi. Kehidupan di bumi tidak cocok buatku. Namun, aku akan tetap menjalankan kewajibanku. Anak itu masih belum lepas menyusu padaku. Maka setiap malam aku akan datang. Aku akan buatkan dangau dekat pohon kita ini. Taruhlah Nawangsi di sana. Setiap malam aku akan datang menyusuinya. Jaka Tarub mendesah kecewa. Dan harus kau ingat pula, selama aku menyusui, kau tak boleh mendekati dangau itu. Oh, Nawangwulan, apakah hal ini tak dapat dibicarakan dengan baik-baik? Jaka Tarub mencoba menahan istrinya. Dewi Nawangwulan hanya menggeleng kepalanya. Ia kembali mengambil Nawangsi dalam gendongan Jaka Tarub. Diciumi anak itu dengan berurai air mata. Tidak, Kakang, kodratku adalah sebagai bidadari dan aku harus kembali ke kayangan. Dengan hati teriris, Jaka Tarub menyaksikan istrinya terbang ke angkasa. Dewi Nawangwulan melambaikan tangan sampai hilang di balik awan. Setelah kejadian itu, Jaka Tarub segera memenuhi permintaan istrinya untuk mendirikan dangau dekat pohonnya. Dan semenjak itu, setiap malam dia melihat Dewi Nawangwulan mendatangi dan
menyusui anaknya dan mencengkram sampai anak itu tertidur. Bila anaknya sudah tertidur, maka Dewi Nawang akan segera terbang lagi ke awan. Jaka Tarub hanya bisa membayangi kedatangan dan kepergian istrinya dengan sejuta penyesalan. Seandainya aku tidak membuka kukusan itu. Demikian sesal Jaka Tarub. Tentu padi di lubuk tidak cepat habis dan pakaian dari kayangan tidak ketahuan istriku. Tapi demikian dongeng ini, Jaka Tarub pada awalnya memang telah membuat nakal dengan mencuri dan menyembunyikan pakaian Dewi Nawang Wulan. Ia telah memaksa seorang bidadari menjadi istrinya. Dewi Nawang Wulan memang bisa disuntingnya. Tapi kodratnya bidadari memang tidak sejajar dengan manusia. Dan Dewi Nawang Wulan tidak tahan hidup di bumi dengan segala kesusahan dan kesengsaraan. Demikian kisah Jaka Tarub dan Dewi Nawang Wulan. Ada versi lain dari kisah ini yang menceritakan bahwa Dewi Nawang Wulan tidak diterima menetap di kayangan sebagai seorang bidadari karena sudah menikah dengan manusia dan melahirkan bayi manusia. Maka ia sudah dianggap sebagai manusia. Dia kemudian disuruh pergi dan menetap di laut sebelah selatan tanah Jawa. Dewi Nawang Wulan menjelma sebagai Nyi Roro Kidul sampai saat ini. Kesatian Nyi Roro Kidul sebagai ratu penguasa lautan selatan masih dipercayai banyak orang. Dan Dewi Nawangsi setelah dewasa akhirnya menikah dengan seorang yang bernama Lembu Piting atau Bodang Kejauhan, putra Raja Barawi Jaya dari Majapahit. Dari Lembu Peteng inilah kemudian menurunkan tokoh-tokoh yang menghiasi lembaran sejarah kerajaan di tanah Jawa, termasuk Ki Ageng Sela dan Penembahan Senopati, pendiri kerajaan Mataram Islam yang pertama kali. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas salah-salah kata. Semoga bisa dipahami. Sampai jumpa.